Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast Tretan Zen. Ana, selanjutnya Ana, kamu kan jurusan sastra Arab ya? Iya. Sastra Arab. Dan sastra Arab itu sebenarnya sastra Arab kalau yang ada di pikiran saya kalau bicara sastra Arab, biar anak-anak tahu maksudnya. Sastra Arab mungkin kayaknya belajar nahu shorof, Iya. lebih kepada gramatikanya, atau kemana? Atau mubtada khobar apa gimana? Enggak sih sebenarnya. Itu mungkin pikiran orang-orang luar yang awam sama sastra Arab. Karena ketika aku masuk sastra Arab, pelajaran nahu, balagoh, dan lain-lain itu cuma didapat pas semester 1. Selebihnya itu nggak ada sama sekali. Iya. Itu malah lebih kepada teori-teori barat, kayak kritik sastra. Jadi kita itu benar-benar disuguhkan sama kritik sastra. Nah, bagusnya di sastra Arab UIN ini, karena kritik sastranya itu teori-teorinya mateng, beda dari univ-univ lain. Iya. Jadi kita ketika dihadapkan sama satu karya, kita udah bisa nganalisis ketika baca itu. Oke. Itu bagusnya sih. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kita mau mengkritik sastra Arab kalau kita ini mungkin nggak semua orang, mungkin kamu bisa baca kitab ya, atau baca orang yang ini, baca Arab yang nggak ada harakatnya. Lalu bagaimana kita mau mengkritik sastra kalau dasar-dasarnya kita tidak paham? Kita nggak bisa baca ya. Iya, kayak kalau ada al di awal kalimat menjadi mubtada misalnya gitu kan, itu kan dasar banget itu. Gimana? Kalau teman-teman aku sih kan banyak ya yang dari SMK, yang emang nggak paham banget bahasa Arab, tapi ketika seiring berjalannya waktu kuliah, mereka belajar sedikit-sedikit, itu ketutup juga sih Zen. Jadi mereka juga paham. Soalnya kalau sistemnya di angkatanku sendiri, di BSA angkatanku, itu kalau nggak paham, tanya sama yang lain. Gitu. Misalkan nih, ini bahasa Arabnya apa sih? Ini gramatikalnya seperti apa? Jadi diharakatin dulu, dibaca bareng-bareng. Oh berarti kalau misalkan bacaannya seperti ini, terjemahannya seperti ini, bisa nih dianalisis pakai teori ini, kayak gitu. Soalnya kami biasanya dari pesantren itu kan nahwu itu kan ibaratkan ilmu matematika yang di sekolah umum kan, yang paling dihindari oleh anak-anak. Dan karena susah ya? Karena susah banget kan, banyak cabang-cabangnya gitu kan. Jadi saya mikir juga gini, lah gimana ya? Soalnya aku juga nanya Ana, kalau di UIN itu, kalau sastra Arab, bukan UIN semuanya ya, justru yang belajar awal-awalnya itu pondasinya di semester awal katanya. Kalau sudah ini nggak bicara itu. Udah bener-bener dilepas. Bener-bener semester dilepas. 2 itu udah enggak lagi megang nahu. Nahu wadih itu udah enggak. Jadi ketika kita masuk kuliah, semua dosen itu menganggap kalian masuk sini berarti kalian sudah paham. Oh gitu. Jadi, ya? Itulah kenapa mengharuskan kita orang-orang yang nggak paham bahasa Arab otodidak sendiri. Belajar yang benar-benar tekun belajar sendiri. Kalau kitanya nggak belajar, tuh pasti ketinggalan banyak. Dan skripsinya kan bahasa Arab ya? Skripsinya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, luar biasa. Ya. Sebenarnya Ana, kamu melihat perbedaan ya. Kalau dulu aku masih di pesantren sangat merasakan betul pengalaman kita di pesantren. Justru ketika saya pindah ke luar, pindah ke Jogja ini, nggak kuliah lagi. Sastra saya itu kayaknya aku rasa berkurang, lebih tajam waktu di pesantren ya, entah karena mungkin bacaan saya lebih berkurang atau bagaimana, tapi cara menganalisis suatu hal yang abstrak saya lebih tajam waktu di pesantren. Kalau kamu pribadi gimana rasanya? Kita beda ternyata. Beda, iya. Soalnya waktu aku di pondok itu, aku lebih ngerasa aku nggak setajam sekarang. Entah kenapa, mungkin karena aku juga kurang baca mungkin ya. Waktu di pondok ya, kebalikan. Waktu di pondok kebalikan. Lebih banyak bacanya itu baca yang serius-serius kayak kitab, kayak gitu-gitu. Enggak lebih. Soalnya kan di pondok haram ya, namanya baca novel. Itu haram banget. Nggak bisa. Jadi betul. itu yang apa ya, yang bisa menjadi faktor sih. Kenapa aku nggak tajam dan nggak lebih peka pas di pondok. Tapi anehnya ketika sekarang masa-masa di pondok itu bisa ditulis ulang. Kepekaanku tuh hadirnya sekarang kayak gitu. Iya,
menarik. Dan satu lagi terakhir nih Ana, nanti kita tutup setelah ini. Aku tahu pernah belajar juga bahasa Arab karena dari pesantren. Dan di bahasa Arab sendiri kan meskipun satu kalimat kadang mengandung makna yang berbeda gitu kan. Dan itu mungkin menurut saya meskipun nggak pernah belajar sastra Arab ya, itu kan akan mempengaruhi juga sastranya kan mungkin ya. Lalu perbedaan antara sastra Arab dan Indonesia ini dikit aja, kecil menurut kamu? Kalau menurut aku, kalau misalkan kita menganalisisnya dari segi makna ya, sastra Arab dan sastra Indonesia itu sama-sama aja. Oke. Dalam artian semua makna yang ditulis sama si penulis itu implisit. Oke. Nggak semuanya bisa kita jabarkan, setiap pembaca itu pasti beda-beda. Apa yang dia baca, dia nangkepinnya juga beda-beda. Nah, mungkin perbedaan yang cukup menonjol itu kalau di sastra Arab, dia lebih kepada penulisan karya-karyanya itu kepada sejarah peradaban dunia Arab itu sendiri. Kayak misalkan peperangan. Oke. Nah, ada juga tulisan-tulisan romantis, tapi romantisnya, cintanya di situ itu lebih kepada pergolakan dunia Arab. Kayak puisinya Nizar Qobani. Oh, Nizar Qobani ya. Itu kan banyak ya puisi cintanya. Tapi kalau kita analisis ulang, analisis lebih lanjut, itu sebenarnya bukan benar-benar cinta seorang perempuan kepada laki-laki. Bukan kayak gitu. Tapi lebih kepada cinta kepada tanah airnya. Oh. Itu sih yang lebih menarik. Menurutku itu lebih menarik ya dibanding sastra Indonesia. Iya. Selanjutnya ini lagi ya. Berarti kayak Jalaluddin Rumi itu kan kalau kata teman-temanku yang sering ikut diskusi sastra, itu kan kalau kita baca kan kayaknya itu kan mengarah kepada perempuan, tapi katanya sih enggak, itu lebih kepada Tuhan katanya. Iya. Betul ya? Nah kayak gitu contohnya. Jadi apa yang kita baca belum tentu benar-benar maknanya yang ada di teks itu. Oke, mungkin kan ini ya, nah kalau di bahasa Arab kan bisa disimpan kayak bisa pakai domir gitu kan, sehingga itu kan nggak kelihatan apakah maksudnya ke siapa. Apakah itu yang membedakan? Kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin nya ya, nya atau pakai langsung gitu, atau itu yang juga menjadi pembeda. Mungkin ya, bisa jadi itu lebih lebih spesifik ya kesananya. Jadi kita harus tahu dulu nih alurnya seperti apa. Aku pernah nih nganalisis satu puisi Mahmud Darwis. Dia itu dalam satu puisi ada 4 subjudul. Oke. Dan itu beda-beda kepada satu subjudul itu, misalkan dikhususkan untuk siapa, dihususkan untuk siapa. Yang terakhir itu dihususkan untuk Edward Said. Jadi kalau misalkan kita nggak paham hu-nya itu siapa, itu bisa terkecoh. Misalkan kita memaknai itu si hu, si dianya kepada puisi yang pertama, sub pertama. Padahal itu pada Edward Said. Dan bedanya yang menarik di puisi-puisi Arab itu, dia lebih, kita harus bisa tahu dulu gimana sih kondisi sosial politiknya, konteksnya juga harus tahu ya. Kesana. Dan misalkan kita nggak tahu itu, kita nggak bakal bisa paham isi puisi itu. Berarti iya. Berarti kalau menganalisis sastra Arab itu memang harus secara benar-benar tahu sejarahnya ya. Pergolakan di sana itu seperti apa. Menarik ya. Mungkin cukup Ana, kita bisa lanjut lain waktu kalau ada novelmu yang baru gitu kan. Siap. Sekedar informasi, silahkan dikasih tahu Ana untuk mendapatkan novel-novel terkerenmu ini di mana aja kira-kira? Kalau yang ini? Kalau yang ini tuh sebenarnya habis. Yang pertama ini cetakannya sudah habis. Sudah habis ya? Sudah habis sejak 2019. Oke. Kalau yang ini, yang baru ini bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa langsung ke websitenya Guepedia, atau bisa hubungin aku sih langsung. Oke. Di Instagram ya? Oke. Terima kasih Ana. Oke. Saya kira sudah cukup karena kamu nanti mau rapat juga kan. Sampai sini dulu teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Tretan Zen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.